Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini mari kita merenungkan firman dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita melihat di dalam pasal 4 ini adalah pencobaan di padang gurun. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Sesudah selesai, maka datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Kita melihat di sini observasinya. Kita melihat ada Tuhan Yesus, ada iblis pada saat itu, dan tempatnya ada di padang gurun. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, percobaan yang kedua dikatakan ada tertulis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ada kota suci dan ada bumbungan bait Allah. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, ke bumbungan bait Allah. Dan ia berkata, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saya beri tema, jangan mudah diperdaya iblis. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak pencobaan yang dengan mudah bisa menjatuhkan kita, menjatuhkan manusia. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan itu boleh datang, tetapi Allah tidak pernah mencobai engkau lebih dari kekuatanmu. Jadi percobaan yang kita hadapi pasti kita mampu mengatasi. Percobaan yang dihadapi oleh Yesus pada saat itu di padang gurun yang datangnya dari iblis. Tetapi Yesus tetap mengatakan di dalam ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita melihat pencobaan yang kedua yang dialami Yesus. Begitu kuatnya iblis memikat hati Yesus. Iblis hendak membelokkan Yesus ke bumbungan bait Allah di Yerusalem dan berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Itu ditulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-11 dan ke-12. Iblis itu menggunakan firman Tuhan ayat 11 dan 12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis itu begitu liciknya menggunakan firman Tuhan supaya Yesus itu jatuh. Tetapi kita melihat Yesus itu punya pendirian, punya iman yang begitu kokoh dan kuat. Dia tidak peduli dengan pencobaan-pencobaan iblis. Sepertinya iblis memaksa Yesus itu agar tunduk pada setiap perkataan yang diucapkan Allah. Iblis itu memaksa dengan menggunakan firman Allah, padahal di balik ucapannya mengandung motif kelicikan agar Yesus mengikuti kemauan iblis. Kita melihat seringkali iblis itu membelokkan firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu mengikuti apa yang diucapkan iblis itu dengan menggunakan firman Allah yang akan menjatuhkan kita. Tetapi kita melihat Yesus tidak mau tunduk. Tindakan kita bukan dituntun oleh Tuhan untuk kemuliaannya, tetapi didorong dari nafsu manusiawi yang dirasuki, keinginan iblis. Kita tahu anak-anak Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen diingatkan untuk mewaspadai godaan yang secara logis tapi menjebak pada kesombongan diri. Seringkali iblis itu membombong kita supaya kita jatuh ke dalam dosa, meninggi-ninggikan kita, tetapi kita harus berhati-hati. Hendaklah kita hidup dengan kerendahan hati seperti Yesus yang adalah Allah, merendahkan diri sebagai manusia, mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu taat kepada Bapaknya sampai mati, dan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, umat manusia,
untuk dosa saudara dan saya, keluarga besar GPDI El Shaddai. Kita melihat aplikasinya, kita belajar seperti Yesus yang selalu merendahkan diri. Seperti Yesus, hendaklah kita hidup dengan kerendahan hati seperti Yesus adalah merendahkan diri sebagai manusia. Dia rela menjadi seperti manusia dan mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba. Biarlah kita belajar, walaupun kita direndahkan seperti hamba, tapi kita hidup menurut Tuhan Yesus. Dia merendahkan diri, dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bersyukur kepada Tuhan. Sekian terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar. Engkau rela merendahkan diri dan Engkau rela dikorbankan demi dosa-dosa kita. Tuhan, walaupun pencobaan yang berat datangnya dari iblis, tetapi Engkau sudah menang di atas kayu salib. Tuhan, ajarkan kami umat-Mu juga hidup di dalam kemenangan. Terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Lawati mereka, bawa keluarga ini semakin dewasa di dalam kerohaniannya, semakin mengerti firman Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino yang dengan setia melayani kami, membimbing kami, keluarga besar GPDI El Shaddai. Tambah-tambahi hikmat, kekuatan, urapan yang baru, kesehatan. Pakai beliau boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, memberkati multimedia yang dengan setia melayan kami. Berkati, balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan Allah, keluarga besar GPDI El Shaddai mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka keluarga GPDI El Shaddai diselamatkan. Karena dengan hati keluarga GPDI El Shaddai percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut keluarga GPDI El Shaddai mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.